Ya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang hari ini masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama aku Ita Saputri. Dan seperti biasa, aku pagi ini akan mengajak kamu untuk sharing, ngobrol bersama seorang narasumber ya di Dialog Spada. Karena seperti yang kita tahu teman Pro 2, anak muda zaman sekarang itu tuh jago banget bikin konten. Mulai dari Reels, kemudian ada TikTok sampai vlog-vlog YouTube, semuanya bisa jadi media untuk kenalin sesuatu ke banyak orang. Nah, coba kalau kita bayangin, skill ini dipakai untuk bantu promosiin tempat wisata di daerah kita, terutama di Kabupaten Buleleng. Yang biasanya sepi bisa jadi rame, yang tadinya cuma dikenal warga lokal bisa jadi destinasi hits nasional. Nah, hari ini aku bakal ngobrol bareng Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Agus Widya Suputra SE MAP. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ita. Apa kabar? Baik-baik. Terima kasih loh ya sudah hadir ke studio pagi hari ini. Ya, sama-sama. Kita bakal ngobrol soal anak muda dan pariwisata seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri, seberapa besar sih peran anak muda dalam promosi wisata saat ini? Ya, terima kasih dulu sebelumnya sudah diundang ke Pro 2 yang sangat luar biasa ini membahas terkait pariwisata, karena memang pariwisata saat ini menjadi isu ya, selain lingkungan. Jadi kami di pemasaran pariwisata sebenarnya sangat membutuhkan ya, membutuhkan teman-teman anak-anak muda untuk bagaimana kita sama-sama untuk bagaimana mempromosikan destinasi wisata yang ada di Buleleng. Karena selama ini seperti kita ketahui, media sosial ini kan jangkauannya itu luar biasa. Betul. Karena seperti mungkin di sini kita sharing dulu ya, sebenarnya ada strategi promosi itu kan ada direct selling ataupun indirect selling. Nah, kalau direct selling ini ya ada plus minusnya juga. Kalau plusnya itu sebenarnya tujuannya untuk membuat linkage atau engagement kita dengan menjalin hubungan ya, supaya terjalin dengan baik. Terus kemudian ke direct selling ini punya kelemahannya ya pembiayaan yang cukup besar. Karena seperti contohnya itu sales mission ya, karena membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mempromosikan destinasi yang kita punya, industri yang kita punya keluar, bahkan mungkin bisa keluar negeri seperti kabupaten lain. Itu kelemahannya adalah cost-nya cukup besar karena perlu banyak biaya operasional. Nah, kalau indirect selling ini yang seperti kita ketahui ya, dengan memberikan informasi-informasi pariwisataan melalui platform-platform media sosial, baik itu YouTube, Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok yang sekarang lagi hits. Itu yang mungkin kita rasakan ini sangat efektif impact-nya. Dan pembiayaan ataupun cost-nya itu tidak terlalu besar, hanya membutuhkan biaya internet, kemudian pembuatan konten mungkin ya sedikit untuk uang jajan, makan dan sebagainya. Kemudian kalau kita lebih untuk bagaimana jangkauannya supaya tersebar luas lagi, kita butuh yang namanya pihak ketiga, seperti pengiklanan, kemudian ads itu ya. Jadi itu yang cost-nya tidak terlalu gede, sehingga kita memang saat ini dengan kondisi yang ada sekarang, kita memang membutuhkan yang namanya peran anak muda untuk mempromosikan apa yang kita miliki di sini. Karena peran anak muda ini sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa membuat sebuah konten kreatif yang bisa dinikmati atau mungkin bisa dilihat oleh para audiens dari platform-platform ini. Dan menurut penelitian ya, karena saat ini anak muda paling banyak menggunakan yang namanya media sosial, sehingga dari anak muda untuk anak muda, jadi gitu informasinya. Seperti itu. Nah, yang bikin anak muda punya nilai lebih dalam strategi promosi wisata, apalagi di digital itu kira-kira apa nih, Pak Agus? Ya, kalau anak muda ini kan lebih energik ya, lebih idenya lebih kreatif untuk membuat sebuah konten, dan mereka linkage-nya juga bagus, banyak. Sehingga sebaran informasinya juga cepat jadinya. Contoh nih, saya di dalam salah satu media sosial aku ya, contohnya Facebook itu.
aku udah punya pertemanan sebanyak 1.000 gitu misalnya. Minimal dari 1.000 itu 10%-nya aja kita ambil 100 orang sudah melihat apa yang kita posting. Nah, inilah yang maksud saya adalah anak-anak muda ini perannya sangat luar biasa karena mereka pasti punya linkage yang banyak, pertemanan yang banyak di antara mereka yang mungkin sekitaran Buleleng ataupun ada yang di luar. Jadi anak-anak muda yang mungkin asli Buleleng yang mungkin kuliahnya di luar ataukah bekerja di luar itu kan pasti punya pertemanan, konektivitas yang banyak dengan orang-orang luar juga, sehingga pasti itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana informasi yang mereka sebar di media sosial itu. Selama ini kalau di Kabupaten Buleleng sendiri udah ada nggak sih anak muda yang mungkin aktif untuk bantu-bantu promosi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng? Ya, kalau dari kita sendiri kan Dinas Pariwisata kan sebenarnya ada yang namanya Jegek Bagus Buleleng nih. Semeton Jegek Bagus Buleleng ini mereka sudah sangat aktif juga dalam memberikan informasi atau membuat sebuah konten kreatif. Kemudian kita juga melakukan yang namanya collaboration dengan beberapa influencer, baik itu influencer luar negeri maupun yang dalam negeri, sehingga tidak influencer juga, tapi komunitas juga, ada komunitas FPV juga yang jadi skemanya kita kolaborasi, mereka posting sesuatu di collab dengan kita, akhirnya spread informasinya sangat luar biasa, bahkan sampai ke luar negeri juga. Ini kita mulai jalin hubungan dengan beberapa influencer luar negeri juga untuk bagaimana mereka kita backup juga dalam pembuatan konten. Contohnya saya butuh kameramen lah yang proper. Jadi kita backup juga dengan itu, jangan teman-teman di Spar juga untuk membantu pembuatan konten itu. Konten seperti apa yang paling efektif untuk promosi wisata? Ya, setiap bulan kita selalu buat analisa ya, karena kita di Dinas Pariwisata itu punya target dalam 1 bulan itu harus ada 40 konten yang tersedia, baik itu konten video, konten foto maupun konten berita. Nah, yang saat ini yang terus kita galakan adalah bagaimana sebuah konten itu dikemas sedemikian rupa mengikuti perkembangan atau mengikuti jiwa-jiwa anak muda saat ini. Dan kita selalu membuat analisa tiap bulannya itu bahwa ada fluktuatifnya. Itu mungkin kalau kita analogikan ya, mungkin Instagram di bulan ini naik, kemudian TikTok di bulan ini naik. Jadi kita selalu buat di analisa. Tapi yang paling banyak digunakan oleh segmen anak muda yang memang kita buat analisanya itu di umur 22 tahun sampai 34 tahun itu lebih banyak menggunakan Instagram. Ya, Instagram dan TikTok. Yang saat ini yang lagi rame itu TikTok, rame banget itu. Jadi cepat sekali spread informasinya, karena bagaimana? Sistem algoritma sebuah konten itu kan bagaimana orang semakin banyak share, pasti akan semakin cepat algoritmanya naik. Jadi ini juga kita memang butuhkan peran-peran anak muda untuk bagaimana ketika kita mengupload konten yang mungkin bisa memberikan edukasi, informasi, itu bantu di-share lah. Di-share aja, semakin banyak share semakin cepat informasi ini tersebar. Jadi kemarin juga saya sampaikan, contoh kita analogikan seperti ini. Jadi ada sebuah warung nih, ada sebuah warung baru buka, kemudian banyak ada motor-motor nih di pinggirnya, mungkin lagi parkir nih. Jadi kalau kita sebagai orang awam melewati warung itu, ketika melihat motor rame, pasti ada keinginan, pasti, ini kok rame nih, pasti enak nih warungnya. Otomatis kita akan pergi ke sana. Padahal kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Padahal motornya kan motor Cuma karyawan parkir, kan. Siapa tahu. Ketika kita masuk, loh kok sepi nih
warungnya. Tapi otomatis ketika kita sudah masuk pasti otomatis akan mencoba sesuatu di warung itu. Nah, disinilah prosesnya adalah ketika orang ingin mencoba sesuatu harus ada hospitality yang, kalau di pariwisata hospitality yang bagaimana kita menjamu tamunya dengan baik, bagaimana memberikan kesannya dengan baik supaya mereka akan datang kembali lagi. Jadi kita analogikan seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang sharing informasi, semakin banyak yang membagikan postingan-postingan yang kita sudah upload, itu akan semakin cepat informasi yang tersebar. Tidak hanya di Buleleng saja, tapi akan algoritmanya bisa sampai ke luar Bali, bahkan ke luar negeri. Jadi seperti itu ininya. Dan yang paling saya rasakan adalah ketika kita upload konten di TikTok. Karena konten TikTok ini kan videonya tidak terlalu panjang tapi padat. Dan tergantung bagaimana kita mengemasnya. Nah, yang kita lakukan selama ini yang di TikTok itu adalah banyak orang yang sharing informasi sehingga viewersnya bisa sampai puluhan ribu. Nah, itu yang pentingnya peran-peran anak muda ini. Kita sama-sama lah kita jalan gitu. Jangan cuek dengan apa yang pemerintah lakukan. Pemerintah lakukan tidak selalu jelek kok. Pasti bagus juga. Bagaimana untuk promosikan Buleleng, bantulah kita juga kan, bantu untuk sedikit tidaknya hanya sharing aja. Tidak perlu like, tidak perlu komen. Sharing aja. Karena itu sharing itu impact-nya luar biasa itu. Oke, tapi kira-kira nih kalau misalnya ada anak muda, teman Pro2 yang lagi dengerin hari ini tuh pengen buat konten sendiri tanpa koordinasi sama dinas, kira-kira berdampak nggak sih Pak? Oh iya, tentu. Karena kita juga selalu melihat konten-konten dari teman-teman ya. Kalaupun ada yang membuat konten di satu destinasi, misalnya kita contohkan di mana ya, Gatep Lawas ya, Ambengan. Itu kan banyak nih yang buat konten di sana. Kita kadang-kadang kita private message, kita boleh saya share ya kontennya. Jadi itu konten-konten yang mereka buat tadi, teman-teman yang kita buat ini sangat luar biasa juga ininya, impact-nya juga. Dan bahkan kita juga yang tadi saya sampaikan, ayo saya bantu share lah informasinya lagi gitu. Jadi saling membantu gitu. Mereka membuat sebuah konten di sebuah destinasi, kita bantu juga kalau melewati beranda kita bantu juga untuk share lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali teman Pro2. Untuk kamu yang pengen bertanya langsung sama Pak Agus, boleh langsung di WhatsApp kita di 081139911054. Kita masih ngomongin soal anak muda dan promosi wisata, seperti apa tantangannya, nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro2 FM, teman terbaik kamu.
Oke teman Pro 2, dari tadi kita udah ngobrolin soal gimana peran anak muda itu bisa ngasih warna baru dalam promosi wisata ya. Mulai dari gaya komunikasinya yang lebih segar, terus juga kemampuan mereka untuk memanfaatkan platform-platform digital untuk nge-reach audience ke yang lebih luas lagi. Tapi ya di balik potensi besar itu pasti ada aja dong tantangannya, karena ngembangin pariwisata itu apalagi di era digital kayak sekarang pasti nggak semulus bikin satu konten terus bisa langsung viral. Nah, Pak Agus, kalau dari pengalaman Dinas Pariwisata sendiri ini, tantangan yang paling besar apa sih yang sering dihadapi saat mempromosikan destinasi wisata daerah khususnya di Buleleng? Ya, untuk tantangan sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang potensi ya, kalau di Buleleng ini kan sangat luar biasa nih potensinya nih. Apapun yang ada di Bali Selatan itu ada di sini. Dari pantai pasir putih kita punya, kemudian danau, gunung dan sebagainya. Kembali lagi adalah tantangan di sini bagaimana memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait destinasi itu sendiri. Kadang banyak yang mungkin yang selama ini kita lihat ada banyak yang komen bagaimana sih ngejangkau ke sana gitu. Bagaimana dengan akses jalannya dan seperti itu. Kalau tantangannya ada ya untuk nge-reach audience yang yang banyak itu sebenarnya semua konten yang kita kita upload itu terjangkau juga. Cuman bagaimana memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait bagaimana akses jalan ke sana, kemudian bagaimana fasilitas di sana. Karena ketika tamu datang atau wisatawan datang ke sini seringkali bertanya, oh ternyata nyampe di sana itu saya harus naik ojek lagi. Yang itu mesti kita jelaskan di dalam setiap pembuatan konten. Jadi semacam vlog lah bagaimana kita jadi jalannya dari sini, kemudian setelah itu kita betternya naik apa nih, naik mobil atau naik motor, nyampe sana itu kena tiketnya sekian, kita perlu saran transportasi lagi, naik ojek kena sekian. Itu yang mungkin perlu diberikan penjelasan sejelas-jelasnya dalam setiap konten itu. Tapi kita memang kita melihat juga bagaimana audiens dalam setiap pembuatan konten itu ini kan beragam nih. Ada yang audiensnya yang mungkin suka konten yang selengean, yang ya standar-standar aja tapi ternyata reach-nya jauh. Banyak, okay. Kemudian ada yang dari, kalau kita kan dinas ini kan pakai pakem ya, mungkin dari segi talentnya pakaiannya normal. Tapi ada yang audiens yang suka talentnya ini yang buka-bukaan kan gitu. Kan kita nggak boleh nih di dinas nih. Jadi sebenarnya yang konten-konten yang menarik itu yang seperti itu. Cuman kita di dinas kan pakemnya ini kan mesti pemerintahan lah. Iya. Jadi pakaian masih sopan, kemudian bagaimana tutur katanya juga normal. Tapi kita sudah mulai blend nih antara omongan yang anak muda dengan yang formal sedikit, kita sudah ngeblend. Cuman yang kita yang mungkin teman-teman juga bisa lihat yang ngomongnya kasar itu cepet sekali naik kan. Viral ya. Cepet naik, akik ini nih gitu. Ya cepet itu naik. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan yang buka-bukaan itu cepet sekali naik. Nah itu yang mungkin tantangan kita dalam pembuatan konten ya seperti itu. Kita masih menggunakan pakem pemerintah yang mungkin kalau dibilang agak kaku sedikit, tapi kita sudah mulai rubah itu karena tim saya ini kan anak-anak muda juga. Yeah. Jadi bagaimana mereka melihat situasi dengan situasi audiensnya. Oh ini Pak cocoknya kayak gini nih, kontennya nih ngobrolnya santai. Karena kita punya banyak konten nih Mbak. Okay. Banyak konten yang sudah kita buat. Contohnya salah satu kan ada yang namanya Weekend on Wonderland. Weekend on Wonderland Buleleng ini menceritakan bagaimana seorang traveler membuat sebuah vlog datang ke suatu destinasi. Kemudian ada yang namanya kita booking juga. Booking ini kita mereview hotel-hotel yang ada di Buleleng. Karena yang namanya promosi tidak hanya berbicara tentang promosi destinasi. Kita di Buleleng ini harus mempromosikan yang namanya industri-industri pariwisata yang kita miliki. Karena ini berkaitan erat. Karena
kita memang tidak bisa pungkiri bahwa para industri wisata inilah yang memberikan pendapatan ke daerah, sehingga kita juga bantu juga untuk mempromosikan dengan konten-konten yang kita buat. Kemudian kita juga buat konten bungkus juga, ngobrol tentang ekonomi kreatif, kemudian UMKM, jadi seperti itu. Nah, beberapa konten yang kita buat ini memang kita kemas dengan gaya-gaya anak muda, karena ini anak muda ini yang kita sasaran kita, karena mereka kan punya waktu yang banyak untuk bagaimana travel ke bahkan dari luar kabupaten itu datang ke sini. Itu yang kita sasar, dan mungkin strategi kita kan pasti segmented ya. Kita segmentasikan dulu ini, misalnya destinasi ini cocoknya untuk apa nih? Untuk keluarga gitu. Jadi kita buatkan konten yang mungkin agak sedikit formal, yang mungkin agak sedikit berbicara tentang keluarga. Kalau kontennya ini segmennya destinasi ini segmennya anak muda nih gitu. Jadi kita buat kemasnya lagi dengan cara anak muda gitu. Jadi seperti itu yang bagaimana kita membuat sebuah konten supaya nyampe ke audiens itu. Oke, selain mungkin Jegek Bagus Buleleng, mungkin ada juga teman Pro2 yang pengen ikut kolaborasi untuk sebagai konten kreator dengan Dinas Pariwisata sendiri. Apakah Dinas membuka peluang untuk itu? Ya, kita sangat welcome sekali dengan teman-teman yang mungkin kiranya, saya punya ide nih Pak. Jangan ngomong Pak. Saya punya ide nih Kak. Saya pengen buat sebuah ini, tapi saya kendalanya di kamera, saya kendalanya di person yang mungkin bisa backup mereka dalam pembuatan konten. Kita siap kok, kita siap bantu itu. Kita pasti kalau kita selalu membuka ruang untuk komunikasi dengan kita, karena kita sendiri juga tidak mungkin ide kita terus-terusan keluar nih dari tim aku nih. Pasti harus ada masukan atau ide dari eksternal. Jadi sehingga kita sangat membuka peluang lebar, kita sangat welcoming terhadap teman-teman yang mau membuat sesuatu tapi punya ide tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, contohnya kemarin ada teman-teman dari komunitas cosplay. Pengen Kak bantu dong buat ini. Kita bahkan untuk fasilitasi tempat juga kita siapkan. Misalnya kita mau syuting di sini, bisa nggak dibantu difasilitasi gitu misalnya. Asalkan itu untuk promosi, kita pasti bantu. Jadi bahkan tidak hanya fasilitasi tempat, tapi fasilitasi tenaga juga kadang kita siap itu. Oke, selama ini apakah Dinas Pariwisata itu pernah bikin event-event yang memang melibatkan anak muda untuk mempromosikan wisata itu sendiri? Ya, jadi untuk event memang kalau berbicara event kan kita di Dinas Pariwisata salah satu tupoksinya adalah penyelenggaraan event dalam negeri, dalam daerah maupun luar daerah. Nah, setiap event ini kita juga kembali lagi kita harus punya segmentasi. Siapa sih kita buat event ini, siapa sih yang dituju, siapa sih yang kita buatkan event. Contoh kemarin kalau Lovina Festival ya kita memang segmentasinya adalah wisatawan asing. Jadi pelibatan anak-anak muda juga dalam volunteer lingkungan itu kita perlukan. Dalam pembuatan konten kemarin kebetulan anak-anak muda Undiksa yang kebetulan magang di Dinas Pariwisata itu mereka kontribusinya luar biasa juga nih dalam pembuatan konten peta, kemudian pembuatan flyer dan sebagainya itu mereka sangat luar biasa juga kontribusinya. Kalau event yang mungkin segmentasinya anak muda ini kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya pemilihan Jegek Bagus. Ini kan anak muda banget segmennya nih. Yang datang pun anak-anak muda aja, yang kemarin di Taman Bung Karno itu anak-anak SMA, yang anak kuliah itu segmennya seperti itu. Jadi setiap penyelenggaraan event ada segmen yang kita tuju. Lovina itu segmennya memang mancanegara, sehingga konten yang kita buat dalam konten event itu adalah bagaimana menonjolkan kebudayaan yang kita miliki. Kemudian ya pelibatan anak muda juga tetap
seperti yang pengisi tarian gitu pasti Oke. anak muda juga pastinya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal destinasi lokal yang ada di Kabupaten Buleleng, kira-kira nih destinasi wisata mana aja Mm-mm. yang saat ini lagi pengen dipromosikan lebih luas sama Dinas Pariwisata? Ya, sebenarnya kita memperlakukan semua destinasi itu apa namanya hampir sama ya. Kita tidak mau yang namanya oh ini aja yang terus dipromosikan, ini aja yang kita nggak pernah dibantu, karena semua destinasi ini adalah sebuah apa namanya magnet bagaimana wisatawan itu datang ke Kabupaten Buleleng, menginap kalau bisa menginap di Kabupaten Buleleng. Jadi destinasi ini adalah magnet sehingga semua yang ada di destinasi yang ada di Kabupaten Buleleng kita bantu untuk promosi. Tapi kembali lagi seperti apa yang disampaikan Mbak Ita tadi, ada yang namanya destinasi prioritas. Oke. Karena kita lihat analisa dari data kunjungan, kemudian dari konten yang kita share itu ada apa namanya korelasi ya. Ketika kita konten share konten apa namanya, contoh Lovina Dolphin itu apa namanya dengan engagementnya ataupun jangkauannya itu atau viewersnya tinggi, kita bandingkan dengan data kunjungan ke sana ternyata tinggi juga. Jadi ada korelasi antara bagaimana kita membuat sebuah konten promosi dengan data kunjungan. Jadi kembali lagi aku kemarin ketika apa namanya membuat sebuah konten itu ada beberapa memang prioritas destinasi yang sudah kita listing. Contohnya salah satu adalah Lovina. Lovina ini selalu menjadi magnet bagi wisatawan karena di mana-mana mungkin di tempat lain nggak ada yang namanya dolphin watching yang secara langsung ya ketemu. Kemudian segmen keluarga kita selalu prioritaskan yang namanya Krishna. Ini karena mereka kan ya segmennya keluarga. Kemudian ada destinasi yang air terjun ini yang cukup banyak juga yang menjadi prioritas kami adalah Banyumale, Banyuwana Amerta, kemudian Gatep Lawas. Itu cukup hits sekali dengan kemudian Aling-Aling, sepanjang Aling-Aling karena di Aling-Aling itu ada yang namanya Kroya Waterfall, kemudian di satu aliran sungai itu banyak air terjun. Ya. Nah, di sana. Kemudian untuk yang di timur kita tanpa kita promosikan juga udah pasti ramai yang namanya Air Sane. Itu segmennya orang lokal, orang lokal sekitar yang jarang apa namanya wisatawan asing yang datang ke sana. Kemudian kalau di Bali Selatan, di Buleleng Barat itu kita ada yang namanya Bayorok dan Menjangan. Jadi memang semua destinasi kita apa namanya kita porsikan sama, kita apa namanya bantu promosikan, tapi ada yang tadi saya sebutkan beberapa yang prioritas itu mungkin kita lebihkan intensitasnya dan kita lebihkan di biaya iklan. Karena ada yang namanya boosting itu ya. Boosting ketika ini boost aja nih supaya jangkauannya. Jadi karena dengan boost ini kita bisa menentukan titik-titik titik-titik negara ataupun kota ataupun wilayah yang bisa kita tuju. Contoh nih satu konten segmennya saya tahu nih orangnya segmen destinasinya segmen orang Eropa nih yang sering ke sini. Jadi kita boostingnya di negara Prancis, Jerman itu. Jadi kita bantu dengan pengiklanan karena memang kita sudah menganggarkan untuk itu. Itu cukup luar biasa juga impact-nya. Kalau dibandingkan dengan konvensional yang tadi saya bilang direct selling, kita mesti datang ke Eropa untuk sales mission, tapi dengan sebuah konten kita boosting di sana minimal ya 1% dari jumlah orang yang dituju itu pasti aware lah terhadap kita. Jadi seperti itu. Sejauh ini untuk konten-konten yang sudah dibuat Dinas Pariwisata sendiri, bagaimana untuk audiensnya yang khususnya di luar Buleleng sih, terutama untuk wisatawan domestik ataupun mancanegara itu seperti apa? Ya, itu yang tadi saya sampaikan ada segmentasi ya pangsa pasarnya. Memang saat ini kita
di low season ini mungkin bulan Januari sampai dengan Mei nanti itu kan low season untuk wisatawan asing. Di mana-mana terjadi seperti itu. Memang sudah siklusnya seperti itu. Nah, di bulan low season ini yang kita tuju adalah calon wisatawan lokal yang berasal dari luar Buleleng, bahkan yang dari Jawa Timur atau mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Karena kenapa? Pola wisatawan lokal saat ini yang mungkin berasal dari luar kabupaten, luar Bali ini, mereka kan travelingnya itu menggunakan mobil yang overland dari Jawa ke ke Bali. Ya, sehingga ini yang menjadi potensi atau peluang kita untuk kita grab. Sehingga banyak konten-konten yang kita buat itu kita boosting atau kita jatuhkan iklannya itu ada di Jawa Timur, Surabaya, Malang dan sebagainya. Nah, ini yang kita ingin maksimalkan bagaimana wisatawan lokal ini sebenarnya punya potensi luar biasa. Tidak seperti kita kan selalu beranggapan wisatawan asing ini punya uang banyak gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata ya? Wisatawan lokal ini banyak sekali punya uang. Dan mereka juga potensi menginapnya itu lebih panjang. Kenapa seperti itu? Karena yang tadi saya sampaikan, wisatawan yang overland dari Jawa ke Bali, kalau ditujukan ke Bali Utara, kalau kita semakin banyak berikan informasi kan pasti, oh ternyata di sana ada lagi, yuk kita nambah lagi lah nginepnya di sini gitu. Jadi seperti itu. Waktunya mereka itu agak free, tidak seperti wisatawan asing. Kalau wisatawan asing udah tiketnya tanggal sekian kedatangan, baliknya harus tanggal sekian. Jadi mereka sudah punya planning, oh di Buleleng 2 hari, di Karangasem 2 hari. Jadi seperti itu. Tapi kalau wisatawan lokal, mereka waktunya itu agak lebih lowong. Kalau saya sendiri ya, contohnya aku ngambil perumpamaan diri sendiri ya. Oh ternyata saya udah nyampe di Bandung nih. Saya baru cuman taunya di sini. Ternyata setelah saya lihat Instagram, kemudian ternyata banyak sekali tempat wisata. Oh saya extend di sini di Bandung 3 hari deh sekalian gitu. Jadi itu yang peluangnya yang kita pengen tangkap. Sehingga wisatawan lokal ini yang memiliki kontribusi juga terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Buleleng itu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM di 0811391054. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, harapan Pak Agus sendiri terhadap anak muda Buleleng sendiri ya, terhadap pariwisata daerah itu seperti apa? Ya, kalau harapan saya, be proud with your banggalah dengan daerah kamu sendiri. Ketika kita memiliki sebuah rasa bangga, pasti tumbuh rasa memiliki. Dengan rasa memiliki ini kita pasti pengen ayo kita bareng-bareng membangun Buleleng, pariwisata Buleleng supaya lebih ramai. Pasti ada sebuah ide, kemudian mencurahkan idenya ke dalam sebuah konten untuk itu bisa diberikan informasi ke masyarakat. Jadi harapannya adalah dengan bangga terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita punya, pasti akan tumbuh rasa memiliki, dan bagaimana kita bisa membantu Kabupaten Buleleng ini supaya lebih ramai lagi kunjungan wisatawannya. Salah satunya dengan konten-konten yang mungkin teman-teman bisa buat untuk menarik audiens gitu. Oke. Kita ke pertanyaan dari Dinda di Kosan Sukesade. Aku penasaran nih, kalau kita misalnya mau bantu promosi tempat wisata di kampung sendiri tapi cuma punya handphone dan akun IG, itu udah cukup atau belum sih untuk memulai? Ya, terima kasih nih Adik Dinda. Jadi apapun yang kita fasilitas yang kita punya sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Bahkan kita juga di dinas itu awalnya menggunakan kamera yang benar-benar proper untuk membuat sebuah konten. Kita beralih lagi ke handphone. Kenapa? Karena handphone ini lebih simple penggunaannya, kemudian kita bisa atur resolusinya supaya tinggi, kita bisa lebih penggarapan editingnya juga lebih gampang di handphone. Jadi kita downgrade dari kamera yang benar-benar proper, kita downgrade ke HP. Bukan dalam artian kita mendowngrade kualitas, tidak.
kualitas tetap sama dengan konten yang lebih fleksibel sekarang dengan HP itu. Jadi untuk teman-teman yang yang punya modal HP aja, tapi ketika kita punya ide ataupun konsep, ketika dituangkan dalam sebuah konten itu nggak masalah. Walaupun HP, walaupun apa itu, ketika kita bagus dalam mengemasnya itu sudah bisa. Apalagi ya itu yang saya harapkan, adik-adik yang anak-anak muda ini yang saya pengen naikin desa saya nih biar rame gitu. Itu yang kita harapkan dengan bantuan teman-teman semua ini, pasti Buleleng pasti akan rame, semakin dikenal lah gitu. Ada Ardi di Seririt yang bilang, gimana sih caranya biar konten wisata yang kita bikin itu bisa dinotis sama Dinas Pariwisata biar bisa kerja bareng juga kan, siapa tahu. Oke, ya. Jadi kita ya punya yang namanya Instagram Yuk ke Buleleng Official. Kemudian ada juga yang segmen, itu kan segmen lokal, untuk Instagram segmen lokal. Ada segmen yang internasional namanya visit.nordbali. Kemudian TikToknya sama Yuk ke Buleleng juga. Nah, ketika teman-teman mau uploading konten, bisa di mention aja kita, di tag aja bisa Yuk ke Buleleng Official. Itu nanti kita pasti bakal repost lagi di dalam story kita, Insta story kita. Bahkan kalau bagus kontennya itu pasti kita share di konten reels dan lainnya. Itu jadi tinggal mention aja kita Yuk ke Buleleng Official, ataupun TikToknya juga sama Yuk ke Buleleng. Nanti tinggal di mention, kita pasti akan share di Instastory, bahkan nanti di konten feed kita. Kalau bagus pasti di feed kita yang itu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Oke, masih di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng kita Saputri di obrolan Sepada bersama Pak Agus juga sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Buleleng. Kita masih ngebahas soal anak muda dan promosi wisata. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Kak Agus ya. Iya. Ya, dari si Putri yang mau tanya, kadang-kadang nih kita udah bikin konten wisata, tapi akses ke tempat wisatanya susah, sinyalnya juga jelek. Nah, itu gimana ya? Apa bisa jadi masukan ke dinas juga nih? Ya, kalau berbicara yang tadi saya sampaikan adalah yang bagaimana kita membuat sebuah konten untuk memberikan informasi atau edukasi terhadap destinasi itu sendiri. Contohnya seperti akses yang jalan yang tadi disampaikan itu. Cuman kembali lagi untuk permasalahan akses, kita ada instansi lain yang menangani masalah itu. Jadi kalau memungkinkan kan dalam setiap pembuatan konten untuk menarik kan otomatis jangan akses itu yang misalnya akses jalan rusak jangan ditonjolkan gitu. Tetap aja ya informasi tetap, cuman berikan informasi yang relevan aja terhadap destinasi. Kalau kita mempromosikan sebuah destinasi kan informasi yang berikan kan harus yang bagus-bagus aja. Cuman yang kalau seandainya yang tadi saya sampaikan, sampai di sana harus naik ojek nih, tetap kita berikan informasi itu, tapi jangan jalannya disorot, jangan jalannya yang dijadikan konten, itu yang mungkin menjadi penekanan. Kemudian untuk sinyal yang saya sampaikan di sini kan dalam pembuatan konten itu kan tidak sekali tik langsung upload di tempat, tidak. Pasti beberapa point of view-nya yang akan di shoot itu pasti akan dijadikan satu dan dikemas dalam menjadi sebuah konten. Jadi ketika kita ingin upload kan tidak serta-merta harus di tempat itu. Pasti di rumah atau di mana pasnya udah mau pulang nongkrong dulu di resto sambil buat gabungin nih video-video yang udah di take, yang udah di capture ini digabungin jadikan sebuah konten. Itu kan ada sinyalnya pasti. Jadi tidak serta-merta ketika kita datang ke sana langsung take, langsung upload, tidak. Jadi teman-teman bagaimana membuat konten ini yang pasti harus melihat di mana sih point of view yang bagusnya, kemudian apa sih yang ingin ditonjolkan. Itu yang kita rangkum, kita kemas dalam sebuah konten dari beberapa kali take video. Jadi kemas dulu baru kita upload ketika sudah ada sinyal gitu. Cari sinyal dulu gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi ada dari Wahyu di Kesan Banjar. Buleleng tuh kan banyak banget punya tempat keren yang memang belum terkenal. Apakah Dinas Pariwisata itu punya rencana promosi yang fokusnya ke tempat-tempat hidden game? Ya, kita selalu dapat insight-nya itu Buleleng kenapa selalu dikatakan banyak hidden gem-nya di sana. Ya, itu branding kita sebenarnya. Buleleng itu ya banyak hidden gem yang perlu dieksplor lagi. Nah, yang tadi mungkin jadi pertanyaan adalah banyak hidden gem yang belum tereksplor oleh orang-orang ini. Cuman ketika yang kita berbicara yang namanya sebuah destinasi yang siap untuk dipromosikan adalah bagaimana kita melihat kesiapan dari destinasi itu sendiri. Contoh nih, karena kalau di pariwisata itu aku ini sebagai panahnya yang mau mau dilepaskan. Kenapa aku bicara gitu? Jadi karena begini. Destinasi, berbicara sebuah pariwisata itu kan berbicara tentang destinasi dulu. Kalau destinasi sudah proper, sudah settle untuk dari segi pengelolaan, dari segi kesiapan destinasi itu sendiri, ada aksesnya menuju ke sana, baru kita berbicara bagaimana mempromosikan. Kalau sebuah destinasi, memang hidden gem nih bagus banget view-nya, tapi menuju ke sana itu mesti masuk ke dalam hutan dulu, belum ada akses jalannya, kemudian dari parkir menuju ke sana itu perlu effort yang luar biasa. Itu sebenarnya kan belum ready untuk kita promosikan. Jadi seperti itu. Karena kalau sudah berbicara tentang promosi itu adalah sebuah destinasi yang sudah siap
dari segi pengelolaan, dari segi aksesnya, dari segi penataan ininya apa namanya. Walaupun hidden gem kalau di sebelah sebelum dari akses menuju ke hidden gemnya itu banyak sampah, kan blunder buat kita sendiri kan. Wow, bagus banget nih tempatnya. Ketika ke sana ternyata wisatawannya ngasih review jelek. Yeah. Review ini sangat luar biasa nih ininya apa namanya? Kalau udah orang nge-review satu aja nge-review jelek, pengaruhnya sangat luar biasa itu. Walaupun yang bandingkan misalnya 100 review bagus dibandingkan satu review jelek, itu udah pasti mendowngrade sebuah nilai destinasi itu sendiri. Jadi ya itu ketika banyak hidden gem, tapi ketika di areal sekitar ataupun tata kelolanya belum bagus, kemudian tempatnya belum proper lah untuk kita jadikan sebuah destinasi, kita mungkin tidak promosikan dulu, takutnya nanti orang kecewa ke sana gitu. Betul sekali. Nah, nggak kerasa waktunya sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Agus sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau pemirsa YouTube yang lagi nonton kita hari ini. Nah, kembali lagi harapan saya adalah teman-teman ini, anak-anak muda tentunya, bahwa sebuah promosi pariwisata, destinasi pariwisata itu tidak hanya bisa dilakukan oleh dinas itu sendiri, tapi butuh dukungan dari teman-teman semua, terutama anak-anak muda. Karena bagaimanapun ide kreatif, kemudian perkembangan yang konten-konten yang kekinian itu pasti lebih banyak anak muda yang lebih tahu. Oh, ternyata dinas pariwisata ini kontennya tidak ke anak muda banget gitu misalnya. Jadi teman-teman anak muda ini yang punya punya input atau punya sebuah keluaran yang nantinya bisa membantu dinas pariwisata mempromosikan Kabupaten Buleleng. Jadi pada intinya kami mohon bantuan seluruh elemen masyarakat, baik itu anak muda, dalam mempromosikan pariwisata Bali Utara. Mungkin dengan sedikit tidak terlalu banyak effort, tapi cuman share like yang konten yang kita punya, karena semakin banyak share, semakin banyak spread informasi atau semakin banyak jangkauan yang kita bisa tuju, kita bisa capai, dan algoritmanya juga pasti akan naik gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Agus waktunya hari ini untuk obrolan kita. Jadi semakin kebuka ya kalau misalnya anak muda itu punya peran yang penting banget untuk promosi wisata, apalagi di era digital kayak sekarang. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikutan bertanya pagi hari ini. Dan pastinya jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya.